Sudah beberapa minggu kita bicarakan tentang kedahsyatan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dikatakan lagi di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur, suatu amalan yang ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali pada saat awal tahun, tapi bukan awal tahun Masehi, awal tahun Hijriah, yaitu pada 1 Muharram. Nah, barang siapa yang menuliskan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali dengan cara menulisnya tersebut dalam keadaan menghadap kiblat dan dalam keadaan bersuci dan dengan memanjangkan huruf ba-nya, Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya dipanjangkan, rigid sin-nya disesuaikan, dan lubang-lubang hurufnya dibulatakan. Seperti mana huruf yang berlubang itu kaya huruf mim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba-nya panjang, bis, sin rigidnya nampak, lalu mimnya, nah hurufnya yang berlubang itu jangan dikariup atau jangan ada berlubang. Itu cara di dalam penulisannya. Sebanyak berapa? 113 kali pada saat awal tahun Muharram, bukan awal tahun Januari. Ya, karena awal tahun Januari itu lain tahun kita, tahun orang. Nah, kita jangan umpat-umpat merayakan juga tah. Di parak sudah nih ya. Tahun baru orang tuh jangan seorang pak iyanya. Ya kan, mun ampun orang tuh pada usah digaduhi. Ya udah. Nah, jadi tahun baru Islam tuh 1 Muharram. Nah, tuh apa amalannya? Menuliskan Bismillah sebanyak 113. Maka khasiatnya akan dijagakan dari berbagai macam bahaya, bala, musibah yang tidak diinginkan. Menulisnya sebanyak 113. Kenapa jadi hitungannya 113? Unpian batakun pulang tuh. Asa kebanyakan ya 113. 10 aja pengakawalah kata sarapian aja tuh. Tapi kalau ulama mengatakan sebanyak 113. Kenapa jadi 113? Asy-Syarbini Al-Khatib mengatakan 113 itu sesuai dengan jumlah Bismillahirrahmanirrahim pada awal surah Al-Quran. Quran itu berapa surahnya? 114. Satu surah nang kada pakai Bismillahirrahmanirrahim. Satu surah. Surah napa itu? Surah At-Taubah. Nah, jadi kurang satu, lalu jumlahnya 113. Sesuai dengan awal surah di dalam Al-Quran. Di dalam surah At-Taubah tidak terdapat adanya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membatakun pula kenapa di dalam surah At-Taubah itu kada ada bismillahnya? Ya kah?
Nah, dikatakan pulang di dalam surah At-Taubah itu karena di dalamnya terdapat perintah perang untuk melawan kaum musyrikin. Di dalam perang itu tidak ada apa namanya kelemah lembutan, kasih sayang. Di situ adanya kekerasan. Nah, maka tidak cocok menampakkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang di dalam surah tersebut. Karena di sini situasinya dalam perintah perang. Nah, lalu ditinggal Bismillah tadi. Ada boleh di situ baca Bismillahirrahmanirrahim, bahkan dimakruhkan hukumnya membaca Bismillah di awal surah Bara'ah atau surah At-Taubah tersebut karena situasinya perintah perang. Nah, makanya sebagian Al-Quran itu ada yang menganjurkan atau tulisan di sampingnya hanya bacaan a'udzubillahnya. Dalam Al-Quran cari aja surah At-Taubah, sebagian Quran tuh ada di sampingnya tuh bacaan a'udzubillah. Napa bacaannya? Napa bacaannya? Dihigata. Ujar sidin jangan nang dihiga di tengah kan kada baca. Jangankan nang dihiga di tengah jangan baca. Berarti Qur'annya aja parai, apalagi nang dihiganya. Ya kan? Di dalam surah Bara'ah itu kan ada a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Nah, itu bacaan a'udzubillah aja kadada bismillahnya. Kenapa tadi? Karena di sini kan sesuatu perintah untuk berperang. Situasinya dalam kekerasan, maka tidak patut dan layak dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kayak itu juga di dalam menyembelih. Dalam menyembelih itu kada dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Biasa kalau menyembelih itu kada dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim, kada. Tapi yang dianjurkan itu Bismillah Allahu Akbar. Sembelih. Itukah bukan penyembelihan. Karena kenapa? Karena menyembelih ini sesuatu yang dianggap juga bukan kasih sayang tadi itu, karena di situ istilahnya menyembelih hewan. Nah, kalau di dalam anggapan itu kan menyembelih itu sesuatu kekerasan istilahnya lalu tidak situasinya tidak sesuai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, lalu dalam menyembelih itu hanya kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, gantal lagi. Kada apa-apa Bismillahirrahmanirrahim itu kada apa-apa, tapi kada sesuai andaknya. Mentupiah tuh andak dibatis terserah pian aja kada apa-apa ya kata. Tapi kada cocok kalau nah kayak itu tuh ibaratnya. Jadi menyembelih itu juga hanya baca Bismillah Allahu Akbar. Berarti dia menyembelih itu kekerasan lah. Nah, karena itu satu jalan, kadada kawal jalan lain lagi. Itu yang paling enteng jalan menyembelih atau untuk mematikan binatang tersebut. Itu jalan yang paling bagus sudah. Amun menyembelih pakai pukul lambat matinya, atau pakai tembak misalnya lambat. Nah, yang paling lakas tuh ya pakai sembelih. Makanya tuh menyembelih itu disuruh oleh Nabi landap-landap
auto-ladingnya. Saya kira apa? Saya kira mempercepat kematiannya. Tak itu jalan cara satu-satunya tuh. Nah, lalu dengan cara itu kita mengucapkan bismillah, tapi sebaiknya jangan ditambahkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, jadi bismillah ini memiliki keutamaan tadi apabila ditulis pada 1 Muharram, baik malamnya ataupun siangnya, itu akan sebanyak 13 kali 113 hitungan bismillahnya. Nah, maka itu akan menjaga dari berbagai macam musibah, keadaan yang tidak kita inginkan. Itu diantara keutamaan dan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diantara kedahsyatan Bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah penyembuh dari penyakit. Diriwayatkan dari Utsman bin Abil As, beliau mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sakit yang ada di tubuhnya. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Utsman bin Abil As tersebut untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali dan diletakkan tangan di mana yang dirasa sakit tadi. Lalu ditambahkan dengan mengatakan a'udzubillahi wa biqudratihi a'udzu billahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. A'udzu billahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Asapina panat pinggangnya atau pinak nyot-nyot pinggang tuh, ya kan? Bakas menggutak misalnya tuh. Nah, jika sekolah kadang-kadang kamu menggutak ya kan? Misal aja nih, ya kan? Lalu asaringkot, nah anda Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi biqudratihi wa min syarri ma ajidu wa uhadiru sebanyak 7 kali. A'udzubillahnya atau a'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan Allah dan dengan kudratnya Allah dari kejahatan yang apa aku dapatkan dan aku berlindung darinya. Nah, baca 7 kali itu sebagai penyembuh dari sakit. Nah, jadi bismillah ini juga kedahsyatannya adalah sebagai penyembuh. Di a'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, pahamnya kapian nih, ngerti juga atau hafal juga nih, terserah aja tuh minta tulisannya kayaknya tuh. Ya kan? Jadi dibaca sebanyak 3 kali bismillahnya dan dibaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru itu sebanyak 7 kali. Nah, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara kedahsyatannya daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi banyak kelebihan dan keutamaan yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kelebihannya lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan ditolak doanya seseorang yang di dalam doa itu dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila hendak berdoa jangan kada ingat dengan mengawali bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila berdoa jangan kada ingat awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara keistimewaannya daripada Bismillah. Di antaranya diriwayatkan keutamaan Bismillah ini. Nabi Isa alaihi salam melewati sebuah pekuburan. Lalu beliau melihat di dalam kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lewat pekuburan melihat dan mendengar di kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Isa tidak peduli, beliau tetap terus berjalan. Ada mempedulikan dengan orang yang disiksa tersebut. Lalu selang beberapa waktu kemudian beliau lewat situ lagi. Tapi kali ini beliau malah merasa heran karena dahulu orang ini disiksa, saat ini ia mendapatkan nikmat di dalam kubur. Sehingga membuat rasa penasaran dari kejadian ini. Lalu Nabi Isa pun bermunajat kepada Allah, menanyakan kenapa orang ini bisa mendapatkan nikmat padahal sebelumnya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diceritakanlah oleh Allah, dikatakan kepada Nabi Isa bahwa seorang laki-laki ini dia diadab karena dia min ahlil maksiyah. Dia memang orang yang ahli maksiat, dia banyak berisi dosa, lalu diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia meninggalkan istri yang lagi bunting, yang lagi hamil, yang lagi batianan. Lalu saat dia di dalam kubur, istrinya masih hamil, itu diadab karena dosa-dosanya. Ketika si istrinya ini melahirkan dan membesarkan anaknya, sampai anaknya ini diserahkan kepada guru agama untuk belajar agama, maka ketika dia belajar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka aku pun membebaskan daripada azab kuburnya. Dengan sebab apa? Anaknya yang dia tinggalkan ini belajar agama, baru mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, maka aku pun ujar Allah mengampuninya, karena aku kada patut mengadab orang yang ada di dalam perut bumi ini, sedangkan di atas buminya anaknya membaca namaku dengan Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada patut aku mengadab ia di dalam kubur sini, sedangkan anaknya di atas bumi ini membaca namaku nang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah ini keutamaannya tuh Bismillah aja hanya. Kalau kita masukkan anak tuh belajar agama, belajar apalagi di pondok tuh, bukan hanya sekadar Bismillah aja, Fatihah, ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain itu diajarkan. Nah ini keuntungannya bukan hanya kembali kepada anak, tapi kembali kepada abahnya juga. Jadi untung bagi si anak diberikan oleh Allah keampunan gara-gara si anaknya. Nah, jadi kita jangan sampai ada menyekolahkan anak itu pada jurusan agama. Tapi kadang kita ini menyekolahkan ya ke agama, tapi dianggap nomor 2, bisa juga. Kenapa jadi nomor 2? Amun masalah tetulak sekolah hujan-hujan tetap disuruh abahnya tulak.
Tapi mun sudah sekolah agama, sekolah kamarian, hari hujan, jangan tuh hai. Tadi satulak dulu hujan nih kena garing awak ada sekolah isok kayaknya. Sekolah agama dilarang, sekolah umum disuruhkan dana. Tan nomor 2, padahal nang agama nang ini nang menyelamatkan kayaknya kita di alam kubur ataupun di negeri akhirat. Mun sudah sekolah umum tuh hujan nang kayak apa dipaksa oleh abahnya turun sekolah. Tapi mun sudah sekolah agama bayar berintik kejahanyar sudah harus turun lagi. Kayaknya ngapa garing karena kenapa sekolah lagi sok kayaknya. Tan nomor 2 kalau teh. Atau tan nomor 2 bisa juga teh. Tan nomor 2-nya amun masalah bayaran anak umum nah lakas bayar sabarataan dibayari, tapi mun sudah masalah agama enggak. Itu tan nomor 2 kalau juga tuh. Itu tan nomor 2 akan juga padahal ini nang pacang menyelamatkan kita di dalam kubur dan di negeri akhirat kayaknya seharusnya ini yang di nomor 1 akan, tapi ya tadi tuh di nomor 2 akan. Nyaja guru ngaji itu guru agama tuh ikhlas juga dibayari kakada aja ikhlas juga ya kan. Dari segi ngajinya saurana paham aja mun ikhlas ya tambah duit tambah ikhlas lagi nya ajar kan ya kan. Nah jadi jangan sampai ke menganggap ya kenapa apa juga guru ngaji itu ikhlas lu ngajari dia pecang mendapat pahala juga. Nah itu jangan sampai demikian. Kita tuh merasa berterima kasih lawan guru nang mengajari inya mengajari anak kita mengajari nang mulainya kada tahu di apa nih tuh nang kada tahu di alif bungkok tuh ada kadurang alif bungkok tuh dari alif bungkok tuh mengajari sampai kaya lalunya sampai kawa bacaan Arab baca Quran bisa inya siapa nang mengambil manfaatnya ayo Unkuitannya meninggal, inya bacakan Yasin. Siapa nang mendapatkan manfaat orang tuanya juga. Ya lah. Amunnya menyakulahkan ka umum. Menyakulahkan ka umum, inya berhasil, inya jadi PNS. Amunlah ka orang tuanya lagi dapat manfaatnya. Kenapa? Kabininya kayak nang dapat manfaatnya itu. Kayak itu kah? Ini mau kita mau berpikir nih, mau menyakulahkan umum bah kita bayarannya ada daman munggah bayarannya beres seberataan. Tapi agama kadang tuh dibayari kada, menunggak kada tahu anak nih belajar sampai mana, malah kada tahu pelajarannya, ya kan? Ini nih padahal nang pacang memberikan manfaat untuk kita baik setelah kita meninggal dunia atau di alam akhirat karena ini nang bermanfaat. Amun di dunia tadi nang inya belajar umum tadi inya berhasil lalu misalnya jadi PNS jadi pejabat jadi ini amun orang tuanya tuh merasa akan tuh belum di dunia lagi apalagi di akhirat kenapa? Karena manfaatnya tuh uang pensiunannya tuh siapa nang menjadi penerimanya siapa nang bini loh dah ada dana kuitan loh dah padahal kuitannya nang ongkosinya tapi nang menjadikan nang mendapatkan uang pensiunannya inya meninggal karena itu adalah bininya. Nah jadi mun kita mau berpikir tuh seharusnya ini nang agama ini nang perlu kita kuati. Agama ini yang perlu kita perhatikan karena apa? Karena kemanfaatannya itu bukan hanya di dunia tapi juga di negeri akhirat. Bayarannya padahal tuh seminggu atau sebulan tuh 10.000 aja itu kan ada bayar. Sawat nang anak menagih dahulu nah bahaya 4 minggu udah ada bayar. Ya kan? Berarti kenapa tuh ada kepedulian kuitannya untuk untuk pendidikan agama tadi.
Nah coba lihat nih, nang anak nih di sekolah kan, sekolah agama hanya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah pun mengampuni dosa-dosa abahnya tersebut. Tuh abahnya kada bangkusi itu. Kenapa? Karena meninggalnya waktu batianan. Kada bangkusi, ya kan? Apalagi mun abahnya nang mangkusi, abahnya nang memberi duitnya, nang pacarnya sekolahnya itu lebih-lebih lagi. Nah jadi ini keutamaan dan kedahsyatan daripada bismillah, bisa melepaskan daripada siksa kubur. Luar biasa bismillah. Tinggal kitanya aja lagi ma'amalakannya baik dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim secara apa tuh, secara wiritannya, atau ma'amalakannya setiap kita berbuat sesuatu nang baik lalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Iya nang sutil nih kadang kada terbiasa aja, padahal sutil aja, nyaman aja, tapi karena kada terbiasa lalu penerannya kada kawa ma'amalakan, kada kawa mengkonsistenakan. Tapi mun sudah dibiasakan terus menerus, maka kayaknya secara alamiah tuh nang apa nang hendak digawi, insya Allah inya baca bismillah. Nya karena kada tak amalakan nih Pak. Mun kada kita amalakan, ia tuh bisa kada ingat nih Pak. Ya kan? Jangankan masalah nang lain, masalah makan aja bisa kada ingat bismillah. Amun kada dibiasakan. Nah, jadi muncullah selalu kita nang kita gawi itu awali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahirrahmanirrahim ini memiliki kedahsyatan yang sangat luar biasa. Doa kada ditolak ketika kita berdoa dengan diawali bismillahirrahmanirrahim. Azab kubur pun diberikan oleh Allah keringanan, dibebaskan oleh Allah dengan sebab bismillahirrahmanirrahim. Tulis ulang bismillahnya sebanyak 113 kali, itu akan menjadikan pengamanan bagi kita di dalam kehidupan dunia, sehingga kita terbebas dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi tadi menulisnya di tahun baru Islam, kada tahun baru Masehi, kada tahun baru Islam. Apabila aja ya 1 Muharram kayaknya, nah berapa bulan lagi ya, hitung sauran aja mau pernah ya betul ya kan. Nah jadi bulan berapa bulan, pokoknya Muharram. Bila Muharram 1 Muharram nih, nah itu amalannya menulis bismillah sebanyak 113. Kenapa jadi 113 kali? Karena jumlah awal daripada surah Al-Quran itu diawali dengan bismillah, jumlahnya adalah 113. Karena Quran itu ada 114, tapi satu surah yang bernama Bara'ah ataupun At-Taubah, di situ tidak dianjurkan untuk membaca bismillah, sehingga totalnya menjadi 113. Diriwayatkan kembali di dalam kitab Nuzhatul Majalis, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, Allah pun mengatakan kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku memberikan kemuliaan kepada umat Muhammad dengan 3 namaku, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi Nabi Musa menceritakan hal ini kepada umatnya, bahwa umat Nabi Muhammad ini memiliki 3 keutamaan yang Allah berikan dengan nama Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim.
Di saat itu ada seorang nang buta matanya kada melihat. Lalu inya pun berdoa dengan Allah, Allahumma bihaqqi bismillahirrahmanirrahim antarudda basari. Ya Allah, dengan hak dan berkatnya bismillahirrahmanirrahim, kembalikanlah penglihatanku. Maka dengan berkat bismillah tadi, orang yang buta tersebut disembuhkan oleh Allah daripada butanya. Nah, ini juga bismillah ini sebagai penyembuh tadi. Jadi Nabi Musa ketika menyampaikan bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad dengan 3 nama yang mulia yang terkandung di dalam bismillahirrahmanirrahim. Saat itu ada nang kada melihat. Lalu inya ambil berkat dengan bismillah tadi, minta kembalikan penglihatannya. Maka saat itu juga penglihatannya dapat kembali seperti mana semula. Nah, ini kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak kelebihan bismillahirrahmanirrahim ini. Tinggal kitanya ya lagi tuh, kadang karena kita kerancakan membaca atau kerancakan bertamu dengan bismillahirrahmanirrahim ini, lalu dianggap sesuatu yang biasa aja lagi. Padahal ini banyak mengandung makna, mengandung khasiat, mengandung kelebihan dan keutamaan di dalamnya. Nah, tinggal kita jangan sampai apa yang kita lakukan daripada perbuatan baik untuk mengawalinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik kada diawali dengan bismillah, kurang keberkahannya. Nah, itu tuh, bila kita hendak mendapatkan berkah, maka jangan kada ingat baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita di akhir zaman ini, keberkahan itu sudah banyak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, di antara salah satu tugas Jibril sebelum kiamat, Jibril itu kan turun kembali. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, kalau aku sudah wafat, apa gawian nikam lagi? Ya lah, pensiun nikah Jibril ini. Karena apa? Karena kan tugasnya membawa wahyu, sedangkan Nabi kita Muhammad wafat. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa tugas nikam? Ujar Jibril, wahai Rasulullah, di akhir zaman nanti setelah wafatmu itu, aku masih turun ke bumi, ke dunia ini untuk mengambil 10 macam daripada umatmu. Di antaranya adalah keberkahan yang Allah berikan, itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Nah, mun sudah dicabut, nah ini kada pakai bismillah pulang, makinnya tambah kada ada barakahnya. Jadi kalau sudah dicabut, kalau dikurangi itu keberkahannya, tapi dengan sebab bismillah itu bisa menambahkan keberkahannya. Itu wah ini berkahnya tuh kita kurang benar wah ini. Ya lah, merasa benar tuh kurangnya. Berusaha rasa ngalih wah ini tuh. Ya lah. Segala macamnya tuh rasa ngalih. Bah, bukti nyatanya aja tuh nang keberkahannya tuh hilang. Dahulu duit 100 rupiah itu berharga. Wayah ini 100 rupiah kan ada harganya lagi. 1000 kan bilang kan ada harganya lagi. Kan jauh banget loh tuh kurangnya tuh. Dahulu 100 rupiah ya kan. Bah kawa makan nasi sudah tuh. Wayah ini 1000 pada kawa makan nasi untuk sabiji aja. Ya kan, tehnya butang. Ya udah, tehnya butang. Besi duit 1000 aja tuh, duduk di warung. Minum ontok, makan ontok aja tehnya butang.
Atau minum teh aja kada pakai wadai. Maka kisahnya duit 1.000, ya kan? Duit 1.000. Lalu duduk di warung, batakon lawan tukang warung. Jar nang be si duit 1.000 ini. Oh Pak Acil. Teh dingin berapa Pak Acil? Jar Pak Acil teh dingin 2.000. Nah kada cukup ya. Teh panas Bang berapa Pak Acil? Jar Pak Acil teh panas 1.000. Nah cukup ya kan? Karena apa? Karena teh dingin tuh cangkirnya tagana, teh panas tak halus cangkirnya itu kan. Bilanya teh dingin tagana cangkirnya, bila teh panas tak halus lo tuh. Nah iya ujar nang baduit 1.000 olahkan teh panas barang pakatilan. Imbah disurungi teh panas, nah langsung menuntung. Kepanasan muntung tuh tatap aja, nah jurang bersabar, jangan panas-panas tuntun kada ujarnya. Aku takutan kulupnya dingin. Kenapa jadi dingin? Bila dingin karena jadi 2.000 habis aku duit 1.000-annya. Itu daripada Jepang ya Allah. Kisah tadi tuh. Bila 1.000 teh panas, bila 2.000 teh dingin. Nah makanya sepanas-panasnya dituntung. Kenapa takutan dingin kan? Bila dingin bisa jadi 2.000 jadinya. Kata itu pang orangnya, ya Allah kata itu pang jualannya tuh. Tapi memaham salah tadi tuh. Iya kan? Hancuran kalau ini berkahnya. Nang bahuma tuh kan takuni jauh ya ini. Takuni nang bahuma wayah ini tuh lawan 10 tahun nang talah lewat tuh sudah kelihatan bedanya. Belum lagi berbuah kuning sudah daunnya. Ada juga penyakitnya tuh. Ya kan? Bahmun orang bahari saking barakahnya tuh. Nah tanggui ditimbai di mana tuh di banih nang berbuah tadi ada gugur tanggui. Kenapa? Karena gugur ini rimba, nah ramba lagi orang tuh. Nah buahnya banyak, lalu tanggui itu sangkut. Menwayah ini timbai tanggui gugur tanggui apa? Nah halus batangnya, mana karing-karing hapulang. Nah tuh diantara aja tuh ketahuan sudah berkahnya. Nah jadi mun bahuma kah baca Bismillahirrahmanirrahim. Hendak mana radak untuk mulai itu nah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Karena tadi ujar Nabi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa adzam fahuwa abtar. Wa fi riwayat, ketiga riwayat ini adalah mengatakan wahya qalilul barakah. Itu sedikit berkahnya. Nah, jadi amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita di akhir zaman ini, keberkahan-keberkahan itu sudah banyak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan memperparah lagi, agar menambahkan keberkahan pada usaha kita, pada pekerjaan kita dan pada makanan kita dan yang lainnya. Nah, maka bacalah di situ Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah itu aja kan dong ya. Kayak apa kita sambung bahasa, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridho dunia akhirat ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salatus salih ila hadratin nabi al-fatihah.